Yang saya hormati yaitu Dewan Juri, dan yang saya hormati para asatid dan juga seluruh santriwan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara khitbah Mikbariyah, yaitu kelas IAI kelas 12. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita semuanya. Selanjutnya yaitu salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita, yaitu Sayyidul Besar, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad telah membimbing manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan seperti kita rasakan sekarang ini. Dan semoga semuanya kita dapat mendapatkan syafaatnya beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua tilawatul Quran, yang ketiga yaitu sambutan, yang keempat yaitu acara inti, dan yang kelima yaitu lain-lain, dan yang keenam yaitu penutup. Masuki acara yang pertama yaitu pembukaan adalah kita semuanya buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Masuki acara yang kedua yaitu tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Muhammad Hanafi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa bariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yasdahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an
Semoga dengan bacaan yang sudah Al-Quran tersebut dapat menambahkan iman dan pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat memperlancar acara kita pada sore hari ini. Masuk ke acara yang ketiga yaitu sambutan. Yang pertama yaitu kepada Mudir Ma'had Pondok Pesantren Darul Ulum, kepada Ustadz Irsyadul Hakim, kepada beliau waktu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati para asatidzah, yang kami hormati panitia penyelenggaraan khutbah mimbariyah, juga semua para nihali kelas kakak-kakak kelas akhir, juga seluruh santri yang kami banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan rangkaian acara kegiatan ujian kelas akhir. Salah satunya adalah khutbah mimbariyah, yaitu ujian pidato. Ini merupakan satu acara pertama kali dalam sejarah pondok kita. Ya, maka saya sangat mengapresiasi kepada ustadz-ustadz yang sudah menyiapkan, Ustadz Mahmud, kemudian Ustadz Agus, Ustadz Jihad, atau ustadz yang lain yang sudah berupaya untuk terselenggaranya acara ini, juga pengurus IST yang sudah membantu para asatidz dalam terwujudnya acara ini. Jadi saya masuk naik ke atas kaget, terus naik buat di sana ada apa namanya ini di belakang ini sudah tertata sedemikian rupa, padahal apa ada anggarannya? Tidak ada anggarannya, sudah makmur dengan seadanya, kemudian apa sudah wujud seperti ini. Tapi dengan semua persiapan yang sederhana ini orang melihat, siapapun yang melihat persiapan kita ini artinya itu sudah menunjukkan kreativitas yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Maka antum itu, ya saya yakin kamu itu punya potensi, punya sesuatu yang berharga, cuman belum dimunculkan aja. Kamu punya kreativitas, hanya saja belum dimunculkan itu. Maka PR kita nanti di tahun-tahun yang akan datang, kita akan munculkan potensi kamu. Siapa tahu nanti kan untuk baru mengadakan pentas seni, yang begitu berat. Siapa tahu kan? Ada yang tahu. Putri juga baik, kamu juga baik, semuanya alhamdulillah. Oleh karena itu saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran ya untuk panitia para asatidz. Kemudian pada kakak-kakak kelas yang akan pidato, tunjukkan bahwa kamu itu punya sesuatu yang bisa kamu ungkapkan, bisa kamu ledakan, itu ya. Bisa kamu salurkan, tunjukkan kepada adik-adik kelas. Jangan nanti kamu sudah menghafal, sudah mempersiapkan, ya jangan terpaut sama apa guys sebetulnya iya sudah itu jadinya natural aja. Santai aja, tetap semangat, dan ini sudah jawaban selesai. Sesuai dengan rencana. Baik, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sambutan yang kedua yaitu kepada Ketua Panitia Khutbah IHI, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Langsung saja kami di sini akan membacakan beberapa poin untuk kakak-kakak IHI. Yang pertama, tata cara menaiki podium. Jadi ketika nama antum dipanggil, antum jalan lewat depan podium. Kemudian teks pidatonya diserahkan ke beliau Ustaz Hakim. Kemudian tasawuf ketiga Juli, kemudian naik ke mimbar ini. Setelah salam penutup, letakkan mic di bawah, kemudian langsung kembali ke tempat duduk lewat pihak sebelah sini. Untuk poin yang kedua, yaitu tata cara memegang mic. Memegang mic-nya jangan seperti ini ataupun seperti ini, jangan. Pegang bagian tengah ataupun bawah mic. Dan jarak antara mic dengan mulut usahakan 5 cm minimal, jangan terlalu dekat. Nanti dikhawatirkan terjadi dingin ataupun yang tidak diharapkan. Kemudian kami harapkan untuk serius mengikuti acara ini, jangan main-main. Kalau main-main, perjanjian di awal akan kita ulangi siapa yang main-main. Itu. Kemudian poin yang terakhir untuk durasi minimalnya 7 menit. Kurang dari 7 menit, bukan nyapa 3 menit kok selesai. Pokoknya harus minimal 7 menit di atas podium. Nah, kok ada diamnya maksimal diam 30 detik. Kalau 30 detik ada diam, alamat harus diulangi. Mungkin itu sekian yang dapat kami sampaikan. Bisa dipahami belakangnya. Ya, mungkin jika ada kesalahannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara yang keempat, yaitu acara inti, yaitu pidato dari kelas IHI. Yang urutan peserta yang pertama yaitu Akhina Alif Ahmad Rafiuddin. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Yang terhormat Asatidz Pondok Pesantren Darul Ulum, yang terhormat Dewan Juri, dan yang kami cintai dan kami banggakan santri-santri, teman-teman seperjuangan, semoga tetap diberi kesehatan dan taufik serta hidayah oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, ihsan, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi yang besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Teman-teman santri-santri yang dirahmati Allah, saya akan menyinggung sedikit tentang zina. Apa itu zina?
pengertiannya zina, dan bagaimana cara kita agar terhindar dari perbuatan zina tersebut. Zina sendiri terbagi menjadi dua, yaitu zina lamah dan zina luar. Zina lamah yaitu zina yang berhubungan dengan indera, contohnya zina mata, zina pikiran, zina hati, zina tangan, dan zina lain sebagainya. Sedangkan zina luar yaitu zina yang berhubungan dengan alat kelamin. Yang saya akan bahas kali ini yaitu zina luar, yaitu zina yang berhubungan dengan alat kelamin. Pengertian zina sendiri yaitu hubungan seksual seseorang atau mereka yang berhubungan seksual tanpa ada ikatan suatu ikatan pernikahan atau perkawinan, baik itu suami maupun istri. Secara umum zina tidak hanya melibatkan hubungan seksual saja, tapi seperti yang saya terangkan di atas tadi, zina itu ada zina mata, zina tangan, zina hati, dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah saja sudah melarang kita untuk mendekati zina, apalagi melakukannya. Secara umum zina dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan sendiri yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah menikah atau sudah memiliki suami atau istri. Sedangkan zina ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Contohnya ya masih seumuran kita ini, walaupun dia sudah besar tapi sudah bekerja tapi belum pernah menikah, itu termasuk zina muhsan. Zina sendiri memiliki hukuman yang berbeda-beda. Kalau dia melakukan zina berupa zina muhsan, maka hukumannya yaitu dirajam. Apa itu rajam? Rajam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du, yang kami hormati Dewan Asatidz, yang saya hormati sebagai pengasuh Pondok Darul Ulum ini, dan yang saya hormati Dewan Juri yang hadir pada sore hari ini, serta rekan-rekan saya santri yang sangat saya cintai, yang sangat saya gembirakan. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat apa? Nikmat iman, sehingga pada sore hari ini pula kita masih keadaan puasa. Saya di sini tidak puasa. Puasa semua kan? Alhamdulillah. Itu. Dan marilah kita mengikrarkan nikmat Allah ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaitu nikmat yang kedua Allah memberikan kepada kita, yaitu berupa nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat itu kita masih bisa berkumpul bermajelis ilmu pada sore hari ini,
bisa bertatap muka, bisa saling bergojek, dan bisa saling berkerumun. Alhamdulillah. Nikmat yang ketiga yaitu nikmat kesempatan, yaitu Allah berikan kita nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan acara yaitu pidato pada sore hari ini. Maka ini nikmat Allah ini adalah yang sangat besar sekali. Jadi wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kita itu tidak bisa menghitung nikmat Allah, tidak bisa sekali. Itu maka dari itu marilah kita ikrarkan sekali lagi supaya iman kita benar-benar iman pada Allah. Kedua kalinya salawat dan salam yang selalu tercurahkan, yang selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad yang dimana beliau telah mengeluarkan kita semuanya, yang dimana beliau telah memimpin kita semuanya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya yang saat ini kita rasakan, yang saat ini kita nikmati. Kalau tidak dengan beliau, apakah kita bisa menikmati Islam? Tidak. Pastilah kita harus bersolawat pada beliau. Di sini saya akan menerangkan, yaitu mengetahui tentang akhlak pemuda di masa kini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, perlu kita ketahui, pemuda di masa kini adalah pemuda pemimpin di masa depan. Pemuda di masa kini adalah pemuda di masa depan, yaitu bisa disebut harapan bangsa. Kalau pemuda di masa kini sehingga saya tidak tahu agama, maka dari itu hati-hati para orang tua yang sudah memiliki anak yang cukup umur ataupun bisa disebut balik, karena itu dapat menjadikan tanggung jawab pada para orang tua. Dan untuk para rekan-rekan saya santri pun harus demikian. Kalian nanti kalau punya anak harus merasa bertanggung jawab dan tidak salah kalian sibuk dengan pekerjaan kalian masing-masing, karena hal itu dapat menyibukkan kita sehingga kita lalai dari kewajiban kita terhadap anak kita masing-masing. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam akhlak yang jelek tadi, maka banyak-banyaklah kalian yaitu menunaikan sholat dan banyak-banyaklah kalian salah dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para asatidz Kongres Darul Ulum, yang terhormat para dewan juri, dan yang saya cintai para santri-santri dan yang saya banggakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini di dalam majelis yang semoga dibarokahinya ini. Marilah kita ikrarkan rasa syukur ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam
semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita, kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman keterang-beneran yang seperti saat ini kita alami. Dan yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah, dan semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang warok. Warok, tanda kematangan jiwa. Nilai seseorang itu dinilai dari kematangan jiwanya. Jika di dalam diri seseorang, jiwa di dalam diri seseorang itu jiwanya matang, maka nilainya tinggi. Dia memiliki nilai yang tinggi. Kematangan jiwa itu tidak diukur dari kerapian. Kematangan jiwa tidak diukur dari ketelitian. Kematangan jiwa tidak diukur dari kewaspadaan. Kematangan jiwa juga tidak diukur dari ketenangan jiwa. Akan tetapi kematangan jiwa itu diukur dari kemampuan seseorang untuk bersikap warok. Apa itu warok? Ada yang tahu? Ya, warok itu adalah sikap mental seseorang. Kotoran najis dari tubuh atau badan kita. Seseorang yang terkena najis, seseorang yang berhadat, tidak boleh melakukan amal-amal. Yang pertama adalah menunaikan sholat, dan sholatnya tidak sah ketika ia sedang berhadas ataupun ia sedang terkena najis, baik itu disengaja ataupun tidak, baik karena lupa maupun karena sengaja. Jadi seseorang yang terkena najis itu dia tidak sah sholatnya dan harus mengulang sholatnya, baik dia mengetahui ataupun dia tidak mengetahui, dan baik dia lupa ataupun dia sengaja. Amal ibadah yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang berhadas atau seorang yang terkena najis adalah mushaf Al-Quran. Maka orang-orang yang berhadas dan orang-orang yang tidak suci atau orang yang terkena najis, dia tapi hanya saja Allah menghalalkan berbicara di dalamnya. Jadi ketika kita ataupun seseorang yang terkena najis atau seseorang yang sedang berhadas, ketika dia mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah dan harus mengulang. Begitu pula dengan tawaf. Maka orang-orang yang terkena najis ataupun berhadas tidak boleh bertawaf, apalagi di tempat yang sangat dimuliakan, tempat sangat diagungkan. Kemudian adalah adab-adab orang yang membuang hajat. Orang yang membuang hajat, yang pertama, ketika ia memasuki WC ataupun ketika ia sedang akan menuju tempat di mana dia membuang hajat, dia dianjurkan membaca doa Bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahi, aku berlindung kepada Allah. A'udzu billahi, bismillahi dengan menyebut nama Allah. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. Minal khubuth, yaitu setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Dan seseorang yang hendak memasuki WC ataupun seseorang yang hendak membuang hajat itu, ketika ia memasuki tempat di mana dia membuang hajat, itu dianjurkan menggunakan kaki yang sebelah kiri, di mana kaki di antara kaki yang lebih mulia adalah kaki kanan. Nah, ketika seseorang memasuki tempat hajat WC itu dianjurkan untuk menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Apalagi WC itu seperti yang kita ketahui tempatnya kotor, yang
terkena najis, apalagi tempat-tempat yang kotor ini adalah tempat di mana setan itu banyak di dalamnya. Berbeda dengan seseorang yang ingin hendak keluar dari kamar mandi itu menggunakan kaki kanan, kaki yang bagus. Bukan berarti kaki kiri itu kaki yang jelek, bukan. Karena kedua kaki ini yang lebih bagus adalah kaki yang sebelah kanan. Anggota tubuh manapun yang lebih bagus adalah yang sebelah kanan. Ketika keluar kamar mandi, seseorang dianjurkan baca doa Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hada wa 'afani, atau cukup dengan membaca ghufranak. Itu pun sudah cukup untuk kita saat ingin keluar dari kamar mandi. Kemudian adab-adab yang berikutnya, seorang yang membuang hajat, ia harus menggunakan tabir atau penghalang dari pandangan manusia, baik itu dengan dinding, pohon, ataupun yang lainnya. Dan seseorang yang membuang hajat itu tidak boleh dia menghadap ke kiblat, ke arah utara kalau kita di Indonesia, dan tidak boleh pula kita membelakanginya ke arah timur. Tentunya kita ketika membuang hajat itu harus menghadap ke utara ataupun